Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nanda? Sehat. Udah sarapan atau kita tidak? Sudah. Tapi sebelum ke sekolah, diantar atau bagusan tadi? Diantar sebelum. Udah sarapan jadi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih hari ini sudah datang ke ruangan Ibu untuk melakukan layanan bimbingan individual. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Oke, kita berdoa mulai. Gimana keadaannya? Sehat? Tadi belajar dengan siapa? Di sini juga ada. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling individual. Sebelumnya Ibu mau tanya, udah pernah Anda melakukan bimbingan konseling individual? Berarti Anda baru kali ini? Ya, di sini akan dijelaskan ya. Hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling individual. Di mana konseling individual ini adanya konselor dan klien dalam membicarakan suatu permasalahan. Yang konselor itu Ibu sebagai guru BK Ananda dan Ananda sebagai klien dari Ibu. Anak. Oke. Kemudian hari ini tujuan dari layanan yang Ibu berikan kepada Anda untuk menuntaskan permasalahan yang Anda hadapi. Ya, permasalahan di bidang pribadi dan bidang belajar. Oke. Alhamdulillah. Dan makanya relax saja. Ya. Kemudian di sini kita memiliki azas-azas bimbingan konseling ya. Kita dalam melakukan layanan ini memiliki azas-azas. Yang pertama azas keterbukaan. Maksudnya di sini Anda terbuka begitu ya. Perlu Anda takut atau cemas atau menutupi apa masalah ini setelah Anda mengerti. Ya nak, ya harus terbuka dengan ini ya. Ya, kalau ada yang ditutupi itu nggak boleh ya, terbuka aja ya. Jangan takut ya. Oke. Kemudian di sini kita punya juga asas kesukarelaan ya, di mana Anda harus rela dan ikhlas tentang memberikan apa permasalahan Anda ya, apa aja boleh diceritakan kepada Ibu ya, apa permasalahannya di bidang belajar atau di bidang ya, tanpa rasa malu ya. Malu belum bicara sama Ibu harus saya. Jadi karena kita di sini tugasnya kesukaan, tidak dipaksa ya nak ya. Berarti dari kemampuan adalah diri kita sendiri ya nak. Oke, kemudian asas yang ketiga ini asas kesukaan. Kemudian azas kerahasiaan, kerahasiaan di mana di sini rahasia apa permasalahan yang menghadapi apa problem Anda itu akan dijamin kerahasiaan. Oke. Anda akan mengerti Ibu. Oke. Kemudian dalam layanan dari ini waktu kita selama 40 menit ke depan ya. Ya, Ibu dapat informasi dari wali kelas. Biasanya Anda suka tidak fokus membaca. Apakah benar? Ya. Kenapa? Di sana Anda kurang paham gitu ya, kurang fokus. Oke. Di sini Ibu memberikan layanan akan memberikan pendekatan kepada Anda
dalam bentuk pendekatan reduktif, yakni pendekatan di mana pikiran irasional menjadi rasional, pikiran yang keliru menjadi keliru. Maksud ini di sini bagaimana Anda pemahamannya tentang belajar, di mana minat belajar Anda yang saat ini rendah dan memiliki nilai-nilai yang jelek ya. Jadi kalau nilai Anda jelek, prestasinya turun ya. Jadi kalau Anda berpikir secara nasional ini di sini ibu tekankan bahwasanya belajar dengan giat dan tekun itu akan mendapat nilai prestasi yang bagus, nilai yang bagus. Ini apa begitu? Nah, ya. Kemudian kita juga dapat memberi rasa bangga pada orang tua. Ya, kalau Anda misalnya ini prestasinya bagus, nilainya bagus, bagaimana orang tuanya? Bangga dong, sebagai anak itu harus mencerminkan yang baik ya. Jadi menjaga yang baik keluarga. Gimana caranya? Nah, jadi belajarlah Anda lebih belajar, lebih giat dalam belajar. Nah, prestasinya. Nah, jadi ibu juga bilang ini masalah ini sering perhatikan, sering bikin apa? Gambar ya, gambar apa namanya yang suka juga dengan untuk perhatian gitu. Boleh kalau kita menyukai atau mengemari, boleh kita, tapi jangan saat kita belajar ya. Nah, kalau kita sedang belajar, nah kita harus fokus. Misalnya Anda ini sedang belajar matematika tentang dari hitung misalnya ya. Anda harus fokus, sehingga nanti ibunya nulis di depan tuh Anda juga bikin coret-coret buku, bikin toko apa tadi nak? Kartun, karena perlawanan juga itu, untuk gitu ya, untuk nanti pas ujian akhir semester atau ujian midnya nanti ditulisnya itu gimana? Kan jadi nilainya jadi jelek. Nah, kalau nilainya jadi jelek, bisa nggak naik kelasnya? Nggak bisa kan? Nah, jadi itulah sekarang hari ini ibu mengambil Nanda supaya Nanda lebih giat, lebih rajin, kemudian lebih tekun dalam belajar. Ya. Nah, sekarang ibu pengen tanya nih, apa sih penyebab kamu itu keluar masuk, sering betul, kalau ini keluar masuk tuh apa penyebabnya? Bosan. Nongkrong di kantin gitu. Nongkrong di masalah. Lu nggak ngapain aja sama teman-teman apa ketawa-ketawa aja. Iya. Memangnya jam istirahatnya nggak cukup gitu. Cukup gitu. Cukup. Tapi masih juga keluar lihat ke teman gitu di saat belajar. Jadi kalau saat belajar tuh diizinkan nggak sama ibu gitu? Oh diizinkan. Dia lama-lama di luar apa itu? Ya gimana? Iya benar. Biasanya tuh sanksinya 4 bulan aja. Seperti ini. Memang kalau di depan nggak malu seperti ini. Iya gitu malu. Ya. Jadi kita harus punya program, punya kegiatan apa aja kegiatan yang pengen kita apa aja kegiatan yang pengen kita capai. Berarti misalnya di semester sekarang nih, nah empat punya catatan ya, catatan kalian. Nah hari ini apa kegiatannya ya, nah gitu. Jadi bagaimana cara Anda supaya Anda itu tidak malas dalam belajar? Apa caranya? Kita membacakan kembalinya.
gimana caranya kita belajar orang lain itu dalam belajar. Nah, kita menulis lagi ya. Kalau Anda misalnya nih kan punya nulis boleh, itu adalah hobi. Nah, itu bagus, itu bisa kita salurkan nanti. Kita kan memiliki ekstrakurikuler nih, nanti ada perkarya nanti desain apa, boleh Anda itu ikut ke sana ya. Ini ada waktunya, ada tempatnya. Nah, itu melakukan sering melakukan peluang, sering tugas. Nah, yang bisa apa? Ya, Anda sendiri kan. Nah, jadi kalau Anda belajar, ya, tidak malas belajar, malas mengerjakan tugas, dapat nilai nggak dari guru? Nah, itu kalau tidak ada nilainya, bisa nggak ada tugasnya? Ya, jadi Anda itu harus target ya. Saya selesai ini, apa aja tuh yang mau dilakukan ya? Apa aja yang mau dilakukan? Saya kata ibu tadi bilang bikin kegiatan harian. Nah, di sana nanti bikin kegiatan harian. Hari misalnya hari Senin nih, Senin apa kegiatannya nih? Pagi jam 5 bangun ya, sholat ya, sholat. Apa lagi kegiatannya? Rapi-rapi kamar gitu kan ya, terus itu mandi siap-siap untuk sekolah. Jadi kalau itu harus punya mindset itu ya. Jangan nanti bangun tidur terlalu malam, jadi ketiduran. Nah, sudah jam 7 bangunnya jam 7 lagi mas, itu gimana tuh? Nah, terlambat kan. Makanya Anda tuh sering tidur dalam belajar ya, ya kan? Nah, itu tiduran, belajar tiduran ya, karena semalamnya nggak tidur ya. Jadi kalau kita untuk belajar tersebut, kita harus bangun ya, harus semangat ya. Dan siapa lagi kalau kita sendiri, nah bagus nih. Siapa yang membangkit diri kita sendiri ya, bahkan orang tua, bukan orang lain ya. Kemudian apa lagi supaya Anda tersebut menunjukkan pola pikir Anda bahwa saya harus punya nilai yang bagus. Nah, tidak keluar masuk lagi ya. Gimana caranya? Kalau keluar masuk tuh apa aja kegiatannya? Jadi ngobrol. Nah, untuk apa ngobrol bersama teman? Oh, bersama. Terus apa lagi yang diobrolin? Terus apa lagi? Itu apa manfaatnya? Apa gunanya? Emangnya itu ada nggak manfaatnya? Ada nggak untuk Anda ke depannya? Bagus nggak kayak gitu? Merugikan nggak? Merugikan ya. Jadi kalau kita ini dalam belajar harus sungguh-sungguh kita itu, kalau pikiran Anda itu bahwasanya belajar itu hal yang sepele. Kalau itu kita, kalau nanti kita belajar kita bisa naik kelas, enggak ada, boleh itu. Ya, lo nggak perhatikan ibu tuh dalam belajar tuh, nggak apa-apa. Nanti juga dapat misalnya, misalkan contoh teman, nggak boleh ya. Nah, jadi siapa yang merubah diri kita? Kita sendiri. Kalau kita ingin dapat ilmu, kita harus fokus apa yang kita lakukan di dalam kelas. Belajar, kita dulu. Nah, itu yang kita jangan nanti melakukan hal di luar sekolah. Ya Nanda ya. Oh, kondisi kelasnya. Karena di kelasnya ada tugas ini. Oh, jadi
anginnya kurang terasa, kelasnya. Iya, berarti nggak sampai ke Belanda gitu. Bisa akan misalkan ya, bukan kadang-kadang gitu. Ya, lu bilang, ini ada, kan ada kita tidak punya di sekolah saya. Oh, ada yang mati atau gimana? Ada yang mati beberapa. Jadi Anda harus misalnya walaupun keadaan dari kondisi lingkungan aku, saya kondisinya adalah gimana caranya? Karena Anda duduknya di belakang, bisa dikabinkan di belakang. Nanti kita bilang ke ibu, saya minta duduknya di depan bu, karena saya sudah fokus di belakang gitu. Ya, nah kalau Anda bisa melakukan, bisa menggunakan suara ini menggunakan tangan, menggunakan kiri, maka Anda bisa menangkap pelajarannya. Ya, kemudian bayangkan Anda punya ibaratnya tidak fokus, tidak belajar, bisa juga prestasinya ya, kemudian tidak mengerjakan tugas tuh hal yang akan terjadi, nilainya jadi anak-anak ini harus masuk sekolah harus tepat waktu ya, jangan sering terlambat, jangan sering keluar masuk kelas lagi ya. Nah, fokus untuk belajar, fokus nanti bisa pencahayaannya nggak dikurangin ya. Nah, nanti akan ibu carikan solusinya. Nanti kan kalau ke pasien di kelas kan ada berapa di kelas? Satu aja. Nah, besok akan ibu tambah lagi ya. Mungkin karena kondisi panas itu ya, jadi turun minat belajarnya gitu. Gitu. Nah, jadi Anda harus lebih giat lagi ya, lebih giat, lebih semangat. Nah, jadi nanti diri ya. Saya ingin berubah ya, ingin punya minat belajar yang tinggi. Nah, gimana caranya? Ya, enak ya. Nah, kemudian seandainya nih, kalau dalam sehari saya berbuat, saya nggak masuk 2 hari, 3 hari, akan seminggu, sebulan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, itu. Jadi Anda harus tegar. Dan Anda yang keliru itu bahwa belajar itu nggak penting, itu penting ya. Siap? Semangat. Nah, sekarang harus saya harus bangga dengan saya ya, bahagia nggak kalau orang tuanya bahagia? Nah, nanti dibilang ada dapat ranking 1, ranking 2, bahagia apa orang tuanya itu sangat bahagia. Ibu juga sebagai orang tua ya, bukan ibu punya prestasi belajar nilai bagus ya, itu pasti akan bangga akan bangga kepada anaknya ya. Anda rasakan lagi apa yang pengen Anda buktikan ya. Ini lebih fokus ya, lebih fokus mendengar belajar. Tapi jangan ada lagi ya, ibu dalam belajar ini selalu jadi Anda harus buang pikiran yang seperti itu ya. Harus berubah perilaku kita dari yang benar ke yang baik. Tinggalkan perilaku yang tidak baik ya.
gimana? Ya, dapat juga. Wah, sedih ya. Nah, ini sampai seterusnya saya berniat ya, dari dalam hati ya. Harus dari dalam hati. Karena ya, kita harus mengubah diri kita. Siapa lagi yang akan mengubah diri kita ya? Lagi yang inilah saya perlu melakukan terobosan ya, benci ya, menunggu ya. Oke, kemudian hari ini di layanan ini ibu melakukan kegiatan supaya Ananda mengubah perilaku Ananda ya, ke arah yang lebih baik ya. Jadi kalau kita punya prestasi belajar yang baik, punya nilai yang baik, lebih fokus dan mengubah tingkah laku yang buruk di dalam kelas, enak ya? Ya, jadi Ananda tersebut harus mengubah pola pikir ke arah yang lebih baik ya. Kemudian Ananda juga harus menunjukkan yang baik ya. Nah, dan hari ini ibu punya outlet ya, instrumen dari layanan bimbingan bersama ya. Hari ini instrumen dari layanan ibu terhadap Ananda melakukan selingkuh. Silakan Ananda baca dulu terlebih dahulu. Silakan Anda baca dulu. Kemudian Ananda baca petunjuk barunya. Di sini ada dua atas dan ini petunjuk baru. Silakan dibaca. Dibaca terlebih dahulu.
kasih ya. Oke, selesai. Siapa nih minum dulu? Airnya? Itu pertanyaan di sana. Bisa. Gimana perasaannya? Belum? Ada sedikit kurang bebannya? Nah, jadi Ibu mau ke depannya melihat kelakuan Anda ya. Jadi akan Ibu pantau, Ibu tanya lagi ke panel kelas, udah belum apa, gimana, udah ada perubahan belum gitu ya. Jadi jangan lupa pesan dari Ibu, yang merubah diri kita sendiri adalah kita sendiri ya. Kalau kita untuk diri kita sendiri, kita berubah, kita baik, orang tua bangga, prestasi kita baik. Jadi banggakanlah orang tuh bangga. Nah, terima kasih hari ini sudah hadir kepada aku datang ruangan itu untuk melakukan layanan dengan Ibu. Oke, terima kasih Anda atas waktunya. Kemudian hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah, ya alamin. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai dan berjalan lancar. Mudah-mudahan Anda ke depannya mendapatkan perubahan sikapnya, dan lainnya harus lebih baik lagi. Oke, Anda ya. Oke, sampai ketemu next nanti ya di lain hari. Terima kasih Anda ya. Oke, hari ini belajar siapa lagi? Dengan Inta. Oke, silakan anak-anak ya. Terima kasih Anda. Ya.